Don't forget to subscribe for more empowering content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang sekali lagi di uh, live webinar series I'm on my way, episode ke hanya Allah yang tahu nih episode keberapa, saya nggak ingat keberapa. Uh, tetapi yang penting bukan berapa jumlah episodenya, yang penting adalah isi dari webinarnya. Uh, Selama ini kita sangat senang sekali dan bersyukur sekali selalu kedatangan tamu yang keren-keren, dan kali ini juga nggak kalah kerennya, sangat keren malah kalau bisa dibilang. Saya setiap kali ketemu Kang Irfan Amal ini nggak hanya keren dari apa yang disampaikan dan isinya, bahkan mempresentasikannya semua selalu saya belajar banyak. Cuma nanti daripada dengerin dari saya, mendingan langsung dari Kang Irfan nanti. Nah, saya mau share sedikit, menjelaskan sedikit kepada teman-teman semua yang mungkin belum pernah menggunakan webinar Ninja. Sekali lagi, kalau teman-teman lihat, by the way, saya cek, harusnya saya tanya di awal, selalu lupa tanya di awal, suara saya terdengar atau tidak. Kalau kedengaran, bisa teman-teman tulis di bagian chat, apakah suara saya terdengar, apakah video saya terlihat. Silakan tulis di bagian chat. Cek, cek, 1, 2, 3. Terlihat sangat jelas. Oh, oke. Terdengar juga nggak? Oke. Suaranya juga jelas. Oke. Kalau bisa jawab terlihat dengan jelas, berarti sebetulnya udah tahu pertanyaannya apa. Berarti bisa dengar seharusnya. Oke. Thank you, Aditya. Nah, jadi seperti yang teman-teman sudah mulai gunakan, ada kolom chat di sebelah kanan situ. Ada kolom chat. Nah, nanti saya akan buka sesi tanya jawab juga dengan Kang Irfan. Dan caranya kalau ingin memberikan pertanyaan, jadi bukan menggunakan kolom chat, tapi kalau teman-teman scroll ke bawah, ada pilihan questions, polls, dan offers, dan kalian bisa klik atau tap di open questions. Kelihatan ada open questions di situ? Bisa ditulis di chatnya kalau kelihatan. Teman-teman terlihat ada, oke, kelihatan ya. Ada kelihatan question. Nah, jadi kalau kalian mau bertanya, tuliskan pertanyaannya di situ, di questions di situ. Jadi sekali lagi jangan di bagian chat kalau ada pertanyaan. Nah, karena nanti hilang ke atas. Jadi saya akan memoderasi berdasarkan pertanyaan yang ada di kolom chat. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah join baik webinar kita atau belum pernah datang ke event-event dari I'm on my way, saya mau share secara singkat aja, sangat singkat aja mengenai I'm on my way. Dan oke, wala. Nah, jadi sekali lagi, saya sendiri Ali sebagai co-founder dari I'm on my way. Fokus kita adalah personal development dan juga organizational development. Saya kalau ditanya, Li, tujuan hidup lo apa? Tujuan hidup saya mempermudah orang agar mereka bisa menemukan dan menjalankan tujuan hidup mereka. Dan itu yang kita lakukan di I'm on my way. Bukan saya sendiri aja. Dan ini kita memfasilitasi baik individu maupun organisasi, baik dari sektor yang berbeda, dari corporate, juga institusi pemerintah juga, dan juga dan private sector. Jadi cukup luas cakupannya, dari mulai personal development dan khususnya organizational development. Yang menjadi fokus kita adalah terkait membangun dan mendesain dan menjalankan organizational culture atau budaya kerja. Nah, kemudian selama masa pandemik ini kita juga tentunya kita sudah tidak ada lagi pertemuan offline, workshop offline juga nggak ada. Seperti halnya kita sekarang melakukan webinar ini, dan juga kita punya beberapa online course yang bisa teman-teman dapatkan juga. Dan selama pandemik ini sampai dengan akhir April. Nah, jadi ini 2 hari terakhir kita ada promo dari teman-teman bisa mendapatkan courses kita dengan promo 90%. So it's very very terjangkau juga, insya Allah. Course yang pertama ini adalah Discover Your Life Purpose. Ini terkait menemukan dan menjalankan tujuan hidup. Untuk bisa mendapatkan course ini dengan promo 90% ini,
teman-teman bisa menggunakan link yang terlihat di sebelah kanan di layar, bit.ly/purpose underscore di rumah aja. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan managing emotion, hacking your negative emotional habits. Untuk mendapatkan diskon 90%-nya, gunakan link bit.ly/hacking underscore di rumah aja. Dan yang terakhir terkait dengan organizational development dan khususnya culture, linknya adalah bit.ly/culture underscore di rumah aja. Sekali lagi ini berlaku sampai besok ya, karena ini sampai akhir April. Jadi besok adalah hari terakhir dan mau di-share juga boleh. Ini adalah course yang sifatnya dalam bahasa Inggris tapi dengan subtitle bahasa Indonesia karena kita juga ada pasar kita di luar Indonesia juga. Jadi nanti ada pilihan subtitle baik dalam bahasa Inggris maupun subtitle dalam bahasa Indonesia. Dan course ini bentuknya jadi video, sudah recorded video tetapi juga dilengkapi dengan exercise dan ada dokumen yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan-latihannya juga. So, sekali lagi gunakan link yang ada di sini dan ini berlaku sampai besok. Nah, sekarang saya mau langsung masuk memperkenalkan. Nah, ini yang sekarang videonya masih agak kecil, harus saya perbesar videonya ini. Nah, kita buat videonya lebih besar. Nah, oke. Kang Irfan Amali, sekali lagi selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini untuk sharing sama kita semua. Kita bicara soal topik yang sebetulnya juga sangat penting, apalagi belakangan ini semakin gencarnya sosial media aja paling tidak. Itu tanpa disadari secara halus juga konflik-konflik yang baik yang halus maupun yang tidak halus juga semakin banyak terbentuk. Dan kalau kita bicara perdamaian, teman-teman, ya, salah satu orang yang saya bisa bilang pakarnya lah itu adalah yang teman-teman lihat di sini. Nah, kita bicara menebar perdamaian dari rumah karena sekarang kita kebanyakan mostly kita stay di rumah. Nah, terima kasih Kang Irfan sudah hadir di sini. Saya mau langsung mulai aja deh, Kang Irfan, dengan pertanyaan simpel dulu. Mungkin Kang Irfan bisa ceritain juga perjalanan Kang Irfan sampai akhirnya mendirikan Peace Generation yang memang bergerak di bidang perdamaian, khususnya perdamaian, pendidikan perdamaian untuk anak-anak. Cuman apa yang membuat Ya, Kang Irfan pertama-tama terima perjalanan kasih sampai Mas akhirnya Ali sudah fokus ke undang situ saya ke ke ruangan hal ini. perdamaian? Baru pertama kali nih saya ngisi webinar, jadi tahu juga. Nah, pertanyaan tentang gimana journey saya, awalnya mungkin bisa ditarik dari titik mana saja, karena semuanya berhubungan. Kalau ditarik jauh banget ke masa kecil saya juga punya masa kecil yang sangat indah, teman-teman saya dari beragam agama. Kemudian, jadi itu memori yang positifnya. Kemudian kalau memori negatifnya mungkin tahun 98 lah, ketika ada kerusuhan di Indonesia, nggak tahu kenapa saya merasa bahwa itu shocking aja buat saya. Mungkin karena saya punya memori yang bagus tentang perdamaian, tapi waktu itu melihat sesuatu yang kontras negatif gitu. Jadi nggak tahu kenapa saya punya keterpanggilan aja, dan pada waktu yang sama tahun 98 ya Mas, ikut ya menyaksikan juga, kemudian saya ikut sebuah training non-violence, active non-violence di Solo, pertama kali tahu ada gerakan perdamaian, nonton film Gandhi gitu. Jadi saya langsung jatuh hati aja pada dunia perdamaian ini kayaknya yang saya idam-idamkan gitu ya. Untuk kemudian tahun 2000 berkesempatan ikut Youth Camp for Peace di Kamboja, makin makin terbuka pikiran saya melihat gimana anak-anak muda dari Asia Pasifik punya gerakan perdamaian gitu dari Vietnam, dari Kamboja yang mereka baru selesai perang udah punya gerakan perdamaian yang gerakan oleh anak muda. Saya makin terinspirasi. Nah, dari tahun 2000 itulah sampai 2002 saya menjalankan sebuah gerakan di Indonesia, gerakan aktif tanpa kekerasan di 10 kota, ngajarin anak muda gimana karena waktu itu keran demokrasi dibuka, jadi banyak yang melakukan demo. Demokrasi itu diterjemahkan dengan sesuatu yang anarkis gitu. Jadi kita dulu mempromosikan bahwa melakukan gerakan aktif, kritis itu nggak usah dengan pakai kekerasan gitu. Itu ada jurus-jurus aktif tanpa kekerasan. Itu sama Gene Sharp namanya. Gerakan-gerakan apa
turun ke jalan di Arab Spring itu terilhami juga oleh Gene Sharp, metode-metode itu. Nah, jadi awal saya dari gerakan aktif tanpa kekerasan. Tahun 2007, setelah saya kerja tahun 2000 sampai 2007 punya kesempatan lagi untuk menghidupkan impian ini, tapi saya switch fokusnya di anak-anak. Karena saya penulis buku anak dan bekerja di penerbit buku anak juga. Jadi saya melihat kayaknya lebih lebih strategis kalau ke anak-anak gitu. Karena kalau ke orang dewasa sudah cukup telat. Kalau dulu saya ke mahasiswa, ke orang dewasa gitu. Jadi saya turun ke anak-anak, bikin modul 12 nilai dasar perdamaian. Nah, ini modulnya, ini pakai komik-komik gitu. Dan ternyata saya nggak niat bikin Peace Generation, cuma nulis buku aja. Tapi ternyata diterapkan luas di Aceh, di waktu itu ya Gorontalo, di beberapa tempat lah. Dan ternyata banyak yang nyebarin gitu. Nah, singkat cerita sampai sekarang udah tahun ke-13, udah ngajarin ke lebih dari 5.000 guru lebih, ke 40.000 siswa yang offline, ada 31.000 yang online gitu. Jadi begitu, menyebar dengan organik aja gitu. Kenapa Kang Irfan tadi kan sempat bilang karena nulis buku anak juga gitu ya. Tapi sampai Kang Irfan bilang akhirnya merasa bahwa ke anak itu justru yang lebih strategis. Itu strategisnya kenapa Kang Irfan merasa itu lebih strategis ke anak gitu? Ya, karena kalau kita lihat sejarah konflik di mana-mana itu turun-temurun. Jadi dari orang tuanya, anaknya nggak ikut-ikutan tapi menyaksikan, jadi terus-terusan. Anak-anak yang terlibat konflik di Aceh misalnya melihat orang tuanya menjadi korban, ya dia ada dendam gitu. Kemudian kalau di Madura katanya tradisi carok itu kalau ayahnya meninggal harus dikubur depan rumahnya biar dikenang dan dibalas oleh keturunannya. Kemudian ya hampir semua tempat-tempat konflik seperti itulah ya. Jadi dendam itu harus diselesaikan. Jadi konflik itu selalu berlanjut. Saya pernah baca sebuah research dari World Bank yang menyatakan hampir 90% konflik itu adalah diteruskan, diwariskan gitu. Jadi kalau kita bisa mendidik anak-anak untuk tidak melanjutkan konflik, sebetulnya kita bisa membantu untuk mengurangi angka konflik sebetulnya. Bukan menyelesaikan konflik yang existing, tapi memprevent future konflik gitu. 90%. Coba aja cek semua konflik di dunia ini, pasti itu udah lama. Sedikit Ada sedikit materi yang mau Kang Irfan share, boleh boleh di-share ke teman-teman semua juga. Dan sekali lagi untuk teman-teman semua nanti kalian bisa mulai menuliskan pertanyaan dan pertanyaannya dituliskannya jangan di kolom chat tapi di kolom questions di bawah ya. Nanti silahkan ditulis di situ kalau ada pertanyaan. Nah, saya mau kasih waktu juga Kang Irfan kayak ada sedikit materi yang mau disampaikan. ya. Saya ini screen share dulu ya. Boleh, boleh. Suara saya bergema nggak? Suara Mas Ali soalnya bergema. Saya dengar suara Kang Irfan cukup jelas kok. Ya, ini judulnya mencegah virus kebencian menebar benih perdamaian. Jadi, seperti tadi saya tentang virus kebencian itu, jadi saya dulu ketemu sama Erik juga ada benih-benih virus kebencian. Jadi, saya anti Amerika karena dulu saya Kang ikut Irfan. protes. Ini co-foundernya Peace Generation. Jadi saya berdua mendirikan ini sama Erik. Jadi Erik juga punya curiga ke saya karena saya berjanggut ya, karena disangkanya Taliban gitu. Kemudian dan saya punya opini yang keras terhadap negaranya, dan jadi kami punya saling curiga. Itu sebetulnya itu adalah default yang biasa bahwa orang manusia itu punya punya prasangka ya. Nah, tapi kalau prasangka itu dibiarin kayak virus bakal bakal menduplikasi banyak-banyak, makanya harus dicegah gitu, harus di-lockdown si virusnya. Nah, kalau
kalau kita lihat juga ini virus-virus kebencian ini kalau dari risetnya PPIM yang cukup ekstensif ini di 34 provinsi, makanya seperti ini. Jadi lebih dari setengahnya guru dan siswa itu setuju bahwa ini Muslim yang di ini ya, feeling victim gitu. Jadi merasa sedang menjadi korban dan itu menjadi benih-benih untuk melakukan tindakan kekerasan gitu. Gitu. Tidak semua, tetapi ini salah satu indikator saja. Kemudian dan menganggap bahwa orang lain, the others itu, kalau Muslim ya non Muslim, kalau di Amerika ya non kulit putih gitu. Ini kasusnya kebetulan di Indonesia aja ini Islam, tapi kalau di luar ya non Muslim. Nah ini majalah-majalah intilak ini yang saya dulu baca dan isinya kebanyakan adalah tadi membuat kita feeling victim gitu, playing victim, kemudian nyalahin orang lain yang melakukan ini gitu, kemudian itulah bibit-bibit kebencian gitu, kemudian benci sama agama yang lain gitu, karena merasa bahwa kita sedang dizalimi gitu, padahal semua orang di dunia ini sedang dizalimi, tidak 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 ada hubungannya dengan agamanya, semuanya banyak. Amerika Latin juga orang-orang Kristen lagi dizalimi gitu. Kemudian tentang syariat, kemudian tentang kesetujuan terhadap aksi teror itu cukup tinggi ya, sepertiganya. 1 dari 3 anak muda itu menganggap bahwa teror itu bom bunuh diri merupakan jihad. Nah kalau kita lihat sekarang ini kejadian kemarin ada yang lapor tarawehan karena masih jalan taraweh gitu, dilaporin ke polisi, langsung sih yang ngelapor ini sama masyarakat diserang rumahnya, dianggap pengkhianat gitu ya. Gitu. Padahal sekarang kan sebetulnya MUI sudah menyatakan bahwa tarawih di rumah saja gitu. Tapi entah kenapa ini terlalu semangat beragama, kemudian mereka tetap tarawih dan orang yang melaporkannya dianggap penjahat. Terus ini di Amerika juga ini adalah heat maps, peta kebencian. Jadi ini 954 kelompok kebencian di dunia, di Amerika. Jadi bukan hanya di Indonesia, di Amerika juga sama aja. Jadi tidak ada hubungannya sama agama. Di sini justru di Amerika justru agama Islam yang menjadi salah satu yang dibencinya, gitu. Yang membencinya ya mayoritas di sana orang Kristen. Gitu. Kemudian di Amerika juga sekarang sedang terjadi rasisme terhadap orang China, yaitu orang-orang Cina dianggap biang keladi pembawa virus gitu. Beberapa orang didiskriminasi di jalan oleh orang-orang Amerika. Tapi di Cina juga di Guangzhou sekarang orang-orang Cina mendiskriminasi orang-orang kulit hitam sebagai pembawa virus gitu. Jadi sama aja. Di Amerika orang Cina dianggap pembawa virus, di Cina orang Afrika pada diusirin. Jadi ini virus kebencian di mana-mana. Afrika Makanya konteksnya kemana, Kang Irwan? Virus orang Afrika tuh pembawa virus tuh kaitannya dengan virus saat ini juga atau nggak ngerti saya itu, nggak ngerti, aneh itu. Makanya di Cina kenapa orang Cina menganggap orang Afrika pembawa virus? Ini masalah besar dan ini udah diperingatkan Cina, dan tetapi Cina gagal menghentikan aksi-aksi jalanan yang ini. Dan orang-orang Afrika sekarang marah di Afrika, banyak yang mau melakukan demo anti Cina padahal banyak investasi Cina di Afrika. Jadi terus aja saling balas nih di mana-mana, gitu. Nah, makanya hate is a virus that seems to spread. The antidote is to love instead. Ya, jadi harus lawannya sama cinta gitu. Nah, ini oleh karena itu Peace Generation itu membuat benih perdamaian gitu, karena virus itu berduplikasi, memperbanyak diri. Nah, kita juga harus menanam benih perdamaian yang mungkin yang namanya benih itu harus ditanamnya lama. Ini salah satu agent of peace-nya Peace Generation. Dia dulu benci sama kelompok lain, sama Kristen benci, sama non-Muhammadiyah benci. Ini ya kebetulan Muhammadiyah. Sama aja, NU juga ada yang benci sama Muhammadiyah. Dulu juga saya begitu. Jadi karena diajarin beragama itu sangat primordial gitu ya, baik primordial fanatik terhadap agama atau golongan atau mazhab gitu. Nah, dia punya siswa ini
ketika dia tumbuh dewasa jadi guru, Bu Ninin ini punya siswa, dan siswa ini mengibarkan bendera ISIS. Jadi Bu Ninin ini melihat dirinya pada anak-anaknya, dulu saya juga gini, dulu juga saya radikal. Anak-anak ini ketika ditanya dapat dari mana bendera ini, dari teman-temannya. Ternyata mereka itu punya buku-buku tentang ISIS juga. Jadi tertarik sama gagasan-gagasan khilafah, kemudian yang lain kafir, yang lain gitu. Nah, tapi kemudian Mbak Ninin ikut training Peace Generation, kemudian ngajarin ini, kita pakai board game, ngajarin ke anak-anaknya, dan ternyata anak-anak yang tadi itu asalnya nggak mau main board game tuh. Tapi setelah main board game ini, jadi tertarik dan wah asik ternyata main board game. Asalnya mereka nggak mau main board game karena dianggapnya tidak Islami board game itu. Nah, tapi setelah main, wah ini ngajarin nilai-nilai Islam gitu. Nah sampai sekarang anak-anak ini menjadi agent of peace juga, ngajarin board game for peace di mana-mana di Solo ke teman-temannya. Nah, jadi ini itulah benih gitu. Jadi asalnya benih itu ditanam di Bu Nininnya nanam juga ke anak-anaknya, nah sampai sekarang tumbuh jadi pohon perdamaian. Nah ini pesantren. Nah saya nanti juga mau promosi ini pesantren Ramadan, Peace Generation. Setiap Ramadan itu bikin pesantren, yaitu belajar nilai-nilai perdamaian pada saat Ramadan, yaitu pada pesantren kilat. Kebanyakan pesantren kilat ya gitu-gitu aja. Nah kita belajar 12 nilai dasar perdamaian melalui permainan, modul yang menarik, community service, jadi langsung praktek gitu. Nah, ini apa sih kan foto yang di atas secara singkat aja gitu. Ya, itu dari menerima diri yang pertama, yang kedua menghapus prasangka, ya, menghapus prasangka, kemudian 5 berikutnya itu tentang menerima perbedaan, ada perbedaan agama, suku, laki-laki perempuan, status ekonomi, dan geng. Kemudian 5 berikutnya lagi itu tentang conflict resolution, yaitu tentang skill skill merayakan keragaman, kemudian skill memecahkan konflik, kemudian melawan kekerasan, mengakui kesalahan dan meminta maaf. 3 bagian gitu ya, tiga kategori. Menerima diri, menerima perbedaan, dan konflik resolution. Dan dalam masing-masing kategori itu ada nilai-nilainya masing-masing, ada beberapa nilai gitu ya. Betul gitu. Nah, selama Ramadan itu kita belajar 12 ayat-ayat Al-Qur'an yang mendasari 12 nilai-nilai tadi. Tapi kita juga punya versi Kristen di sekolah minggunya, orang Kristen menggunakan juga. Jadi modul ini universal, diadaptasi ke berbagai versi agama dan versi etnik. Nah, yang atas itu tahun 2015, di situ ada namanya Ali, ikut orang Makassar. Ketika dia pulang pesantren ternyata cukup berubah, kata ibunya terkesan banget. Akhirnya ibunya itu mendirikan Peace Generation di Makassar, rumahnya dijadikan markasnya. Dan akhirnya sampai sekarang gerakan perdamaian di Makassar, Peace Gen, cukup aktif di antara gerakan-gerakan perdamaian lain sana. Gitu. Itu yang di bawah itu gambar Peacetival. Jadi festivalnya Peace Generation itu namanya Peacetival. Ini udah 2 kali di pesantren sama Peacetival. Ya, sama Peacetival. Ya. Gitu. Jadi nah itu. Jadi yang ditanam benih kecil tadi ke Ali peserta pesantren bisa menjadi pohon yang besar perdamaian di Makassar. Nah, ini program-program kita udah menyebar di berbagai daerah di hampir seluruh Indonesia, Malaysia, dan Filipina, juga Thailand. Nah, terus yang atas, yang pojok atas itu namanya Yamres, dia yang menggerakkan Peace Generation di Ambon. Dulu awalnya kita project dengan UNDP di sana, ngajarin perdamaian di Muslim dan Kristen lewat board game, tapi proyeknya sudah berakhir, mereka tetap jalan aja. Gitu. Saya ingin menunjukkan bahwa sesuatu yang gerakan yang dimulai itu bisa tumbuh terus walaupun programnya sudah selesai ya. Banyak soalnya yang proyek-proyek selesai, selesai aja gitu. Kalau kita tetap board game itu kita pakai tabletop game ya, kayak mungkin kalau yang biasa main ular tangga atau Monopoly. Nah, tapi kita levelnya udah di atas itu.
itu kan family games. Kalau ini challenge-nya udah lebih menarik gitu. Ininya gameplaynya udah lebih rumit buat anak-anak SMA Ya, dan anak-anak jadi kuliahan. Tapi waktu memasukkan di Palu nilai-nilai anak-anak SD, perdamaian itu SMP kayak bisa kalau juga dalam sih. board game tuh misalnya Jadi gimana lebih misalnya? menantang dan lebih milenial. Contohnya lah gitu. Nah, nah ini spoilernya ya. Sebetulnya harusnya main. Jadi jadi main game ini sebetulnya ini udah dimainkan dari Aceh sampai bahkan sampai Amerika juga. Di MIT ini pernah dipresentasiin karena mereka tertarik gimana caranya ngajarin perdamaian pakai board game. Nah, karena jadi sebetulnya main ini peserta itu dibikin kalah di awal karena memang pasti kalah karena mereka akan saling bersaing dan mengalahkan. Nah, baru setelah 2 kali main mereka sadar bahwa kalau mereka berantem terus nggak akan ada yang menang ini. Hancur terus karena itu kalau ada sekian pemain yang kalah itu permainan kalah semua, tidak bisa dilanjutkan. Ini ceritanya setiap pemain itu adalah penjaga penjaga planet dan semua pemain itu ada di sebuah galaksi. Kalau salah satu planet hancur, maka semuanya akan hancur. Gitu. Mereka baru sadar nanti bahwa ternyata permainan ini bukan competitive game, tapi collaborative game. Tapi kita nggak kasih tahu. Jadi ini experiential learning. Jadi mereka harus dapat value-nya setelah mereka menemukan value-nya sendiri gitu. Jadi 12 nilai perdamaian itu mereka akan temukan setelah main gitu. Jadi nggak dikasih tahu di awal. Kang Irfan, sorry videonya Kang Irfan tadi ini Jadi barusan asik. hilang videonya, tapi kalau screennya masih kelihatan. Yang lain atau yang lain terlihat videonya Kang Irfan? Ya, Atau cuma tempat saya aja? ada nggak? Oh Video saya kelihatan. nggak Oh ada? berarti saya. Atau Kelihatan, hilang? kelihatan. Lanjut Kang Irfan. Sorry, sorry. Lanjut. Nah, jadi our duty is to plant seed of peace. We never know which one will grow. Jadi ini nasihat dari seorang profesor dari Kanada datang ke program kita, lihat gitu ya. Terus saya bilang bahwa oh, kita punya pengukuran gitu, apa efektivitasnya kata dia, saya tidak perlu dulu dengan pengukuran-pengukuran itu katanya. Yang dia yakin itu bahwa kalau kita nanamin sesuatu pasti ada yang tumbuh, ada yang nggak tumbuh gitu. Dan kita harus yakin bahwa dari semua benih itu pasti suatu hari ada yang tumbuh gitu. Jadi jangan pernah merasa sia-sia nyebarin perdamaian karena suatu hari ada yang tumbuh. Nah makanya tadi cerita Yamres di eh, Ambon, kemudian ceritanya Bu Ninin, kemudian ceritanya Ali yang di Makassar itu yang tumbuh gitu. Nah yang terakhir menjadi jembatan. Menjadi jembatan itu ini kita ngasih menjembatani namanya programnya Breaking Down the Walls antara sekolah Muslim sama sekolah Kristen yang sudah belajar perdamaian, mereka langsung mempraktikkan perdamaian. Itu kalau belajar cuma belajar kan, oke mungkin nerima, tapi kalau ketika ketemu, oh belum tentu. Seperti orang-orang dari sekolah internasional ini Protestan kebanyakan, mereka agak takut datang ke pesantren karena punya kecurigaan pesantren itu sumber apa rumahnya teroris gitu. Kemudian orang pesantren juga enggan untuk menerima orang-orang Kristen. Wah, bayangannya apa, apalagi orang-orang bule gitu. Oh, gimana gitu, jadi punya kecurigaan. Tapi setelah mereka ketemu, mereka menjadi sahabat. Makanya nama programnya BDW, Breaking Down the Walls. Nah, kemudian kita juga anak-anak SMP Muhammadiyah Bandung dengan SMK Kristen, mereka dipertemukan, saling kunjung gitu. Bahkan kunjungan yang kedua ketika SMP Muhammadiyah datang ke sekolah Kristen, orang sekolah Kristennya ngasih ngasih surprise. Sekolah Kristennya menyambut dengan sholawatan gitu. Menarik sekali. Nah, ini Mbak Ninin yang tadi, dia menjembatani beragam komunitas. Itu ada yang dari Ahmadiyah, ada yang dari Syiah, ada yang dari ini dari LDI ya, Islam Jamaah. Ini kelompok-kelompok yang sering dianggap sebagai aliran dalam tanda kutip sesat ya oleh kelompok Muslim. Gitu. Tapi Mbak Ninin berani dan ini dia ngambil risiko gitu. Dan ketika bertemu ya tidak ada apa-apa. Nah, kalau yang laki-laki berdua itu yang satu itu peserta Pak Kirab Salib, yang satu Kirab Pawai Tauhid. Jadi di Solo itu ada dua show of force dari dua agama. Muslim bikin Pawai Tauhid ya, kalau Kristen bikin Kirab Salib. Dua-duanya ingin memperlihatkan kekuatan umat masing-masing dan kadang-kadang kesannya
walaupun itu bagian dari kebebasan ekspresi agama, tapi kesannya adalah show of force yang cukup intimidating untuk agama lain gitu. Tapi ketika mereka ketemu, mereka ternyata bisa saling memahami gitu, asalnya punya kebencian agama satu sama lain. Mbak Ninin jadi jembatan. Nah, nah oleh karena itu ini kita terlalu banyak membuat dinding ya, dan sangat sedikit membuat jembatan. Oleh karena itu kita harus bikin jembatan, tapi jembatannya jangan jembatan yang biasa, jembatannya harus yang Instagramable. Jadi orang mau selfie di sana. Jadi kalau kita bikin dialog antar agama, jangan yang serius-serius banget gitu. Bikin program-program yang menarik seperti Peace Generation membuat Plan for Peace, Plan the Peace, nanam pohon bareng-bareng antar dua agama. Walk the Peace, jalan kaki dari Bandung ke Pangandaran. Board Game for Peace ini, kemudian ada festival gitu. Kemudian, nah kita juga bikin pesantren online. Nah selama Ramadan ini biasanya kita setiap Ramadan bikin pesantren. Tahun kemarin ada di 18 kota, sekarang ada di 12 kota online semua. Karena COVID ini, pesantren tetap jalan online, ada yang pakai berbagai platform. Dan kadang-kadang pesantren ini dihadiri juga oleh non-muslim. Gitu. Jadi yang mau ikut silahkan daftar di kota terdekat. Dan informasinya ada di Instagram Peacegain ID atau Peace Academy ID. Gitu. Mungkin itu Mas Ali dari saya. Silakan, Ya. silakan. Udah. Oh, please. Tentunya ada ini bonus kita aja senang tentang bonus. kebahagiaan. Oh ya. Ya, ini tentang kebahagiaan. Jadi menyebarkan perdamaian juga harus bahagia. Apalagi sekarang kita di rumah. Nah, ini timnya Peace Generation, kantor kita rancang supaya menjadi, karena ada kesannya begini, nyebarin perdamaian itu aktivis-aktivis perdamaian itu serius-serius itu. Padahal nggak, santai-santai aja gitu. Ini di kantor kita asik-asik aja. Kenapa? Karena kita pernah bikin survei ke anak-anak sekolah yang ikut training perdamaian kita, pendidikan perdamaian kita, ternyata mereka mengalami kenaikan emotional intelligence of diversity. Dan hubungannya sama psychological well-being atau PWB. Saya pernah nanya pada mantan teroris, Ali Fauzi ini, ternyata waktu dia jadi kelompok teroris, ini gembongnya teroris dulu nih, adiknya Ali Imron, adiknya Amrozi. Jadi dia waktu itu dia punya self-acceptance yang cukup, personal growth yang cukup, tapi relationship yang terbatas. Mereka hanya berteman dengan orang-orang yang mereka percayai dan jaringannya terbatas. Otonominya rendah karena harus taat pada imamnya. Life purpose-nya bagus karena surga jaminannya. Mereka kalau ngebom itu dapat surga. Environmental mastery mereka sangat rendah. Mereka itu tidak bisa mengendalikan, tidak bisa melihat kompleksitas di dunia ini. Makanya pikiran mereka itu simpel sekali. Pokoknya hitam putih. Muslim kafir. Harus dibunuh gitu. Jadi hitam putih. Nah setelah dia sekarang jadi aktivis perdamaian, tingkat kebahagiaannya tinggi. Dia personal growth-nya tinggi karena dia sekarang S2 jadi dosen. Relationship-nya menjadi luas, nggak pandang-pandang bulu. Otonominya tidak lagi terkukung oleh kelompok gitu. Life purpose-nya sama, tetap bagus, tetap surga. Environmental mastery-nya lebih bagus lagi. Gimana dia bisa harmoni dengan masyarakat. Nah, Peace Generation juga. Sorry, Kang Irwan, saya mau tanya ke yang tadi, boleh nggak sebentar, Kang Irwan? Yang tadi itu tadi slide sebelumnya tadi dia sampai kalau dari Kang Irwan wawancara ke dia ada cerita juga nggak apa yang membuat dia sampai akhirnya memutuskan sebelum dia akhirnya ya, melakukan tindakan-tindakan terorisme gitu, akhirnya sampai membuat dia believe atau yakin akan apa yang harus dilakukan yang akhirnya melakukan tindakan terorisme, dan juga apa yang membuat dia akhirnya berubah juga gitu. Wah, kalau ini jadi satu kuliah sendiri ini tentang teori maybe momen tertentu yang mungkin momen yang membuat dia berubah gitu, kalau dari kalau sempat ngobrol. Ya, sebetulnya itu kita ada trainingnya khusus untuk memahami terorisme yang kita ajarin di Board Game for Peace. Jadi ada 3P, ada push factor, ada pull factor, personal factor. Jadi daya dorong, daya tarik, sama personalnya. Nah kalau Ali Imron ini push factornya dari
ini dari keluarga, karena dia keluarganya semuanya terlibat itu dan diyakinkan dengan ayat-ayat, doktrin, kemudian tadi feeling victimized itu, kita lagi dizalimi gitu, itu push factor-nya. Kalau pull factor-nya adventure, dia itu suka adventure gitu, wah pokoknya kayaknya mengasihkan nih gitu, petualangan gitu. Gitu. Jadi lebih banyak karena lingkungannya sebetulnya dia terdorong untuk itu. Jadi di Atau dari mulai brainwash gitu. remaja atau Nah, saat kalau sudah mulai relatif dewasa dia mulai remaja, ya. Ketika dewasa ikut pengajiannya kan, ikut ada halakohnya. Dia kan gabungnya dengan jamaah Islamnya di ini di Malaysia kan. Dengan idonya dengan dia kan udah jadi pemimpin di tingkat Asia Asia Tenggara lah jamaah Islamnya. Dia yang ngelatih teroris-teroris di Filipina. Dia ini ahli bikin bom. Yang bikin bom di Bali juga dia. Jadi jago banget. Nah, mengasihkan buat dia. Uh, dan bisa lolos dari Indonesia ke Filipina, dari Filipina masuk ke ini itu dengan cara-cara yang wah heroik banget lah. Bagaimana menyelamatkan diri gitu di tengah-tengah apa rawa gitu. Pokoknya wah hebat banget gitu. Jadi petualangannya keren banget dan itu yang membuat adrenalin buat mereka itu menarik gitu. Dan kalau kenapa dia keluar, ya kalau kalau dia keluar akhirnya kan semua kakaknya kan meninggal dan satu terakhir masih di penjara. Jadi dia jadi berpikir ulang tentang perjuangan ini. Terus yang jadi titik baliknya sebetulnya ketika dia itu hampir udah ketangkep dan hampir tidak ada harapan hidup lah ya. Justru ditolong oleh polisi dan polisinya itu cukup jabatannya cukup tinggi dan dia Kristen dan ternyata sangat baik gitu. Memperlakukan itu sangat manusiawi. Gitu. Nah, selama ini dia kan benci sama Kristen, jadi dia melihat realita yang berbeda. Gitu. Jadi dia tersentuh, oh gini ya. Jadi selama ini saya cara berpikirnya salah gitu, bahwa manusia itu nggak sama semua gitu. Ketika kita lihat lebih dekat, tadi tentang prasangka itu ya, ketika lebih dekat, oh gini. Nah, sejak itu dia makin ini apa, jadi dia berpikir ulang tentang keyakinan-keyakinan dia yang lama. Gitu. Terjawab kan? Ya, oleh karena itu, Visi Indonesia membuat program-program yang bukan hanya ngajarin perdamaian, tapi memberikan kebahagiaan gitu. Ini, nah ini juga mungkin hubungannya sama sangat dekat sama Mas Ali ini tentang satisfaction rate karena saya belajarnya dari Mas Ali ini. Ini skor-skornya dari Mas Ali nih. Nah, satisfaction rate kerja di Pisgen itu 77%. Nah, ininya. Sorry 79 ya. Ya 79. Jadi punya tingkat kebahagiaan yang cukup tinggi lah. Karena asik-asik gitu mereka dan kebanyakan anak muda milenial gitu. Dan programnya juga asik-asik. Gitu. Jadi karena banyak juga ya saya ingin memastikan bahwa kerja-kerja perdamaian itu sustainable dan sekarang kita udah jadi social enterprise. Kemarin dapat appraisal dari sebuah dari Singapura kita mendapatkan rate-nya ranking yang cukup bagus gitu. Secara organisasi sehat, kemudian programnya selalu dapat review bagus gitu dari donor dan orang-orangnya bahagia gitu. Jadi di dunia perdamaian ini jadi karir juga, jadi karir yang memberikan bukan hanya impact sosial tapi benefit secara personal gitu. Jadi jangan sampai kerja-kerja kayak gini itu kehabisan nafas, akhirnya hilang. Banyak sekali organisasi-organisasi yang dulu ada sekarang tinggal nama gitu. Karena hanya bermodal idealisme tapi tidak memperhatikan bagaimana pengelolaannya. Nah, itu aja Mas Ali. Ini sangat-sangat menarik, insightful dan very inspiring juga dan yang Kang Irfan lakukan ini kan juga menurut saya sangat-sangat penting apalagi kan butuh lebih banyak orang dan mudah-mudahan juga semakin banyak juga dari teman-teman di masyarakat yang juga bergerak di bidang ini gitu. Dan sekali lagi teman-teman kalau ada pertanyaan bisa mulai tuliskan pertanyaannya di kolom questions di bawah, jadi bukan di bagian chat tapi di questions, silahkan open questions, nanti saya akan moderasi pertanyaan dari situ. Nah terus Kang Irfan, nah saya masih ada punya pertanyaan nih, jadi dari pengalaman Kang Irfan sejauh ini kan juga sudah cukup panjang gitu ya
Ya. bergerak untuk sebetulnya bukan hanya menebar perdamaian, tapi juga menanamkan sebetulnya sebelum menebar kan, Ya. jadi menanamkan perdamaian. Nah, apa aja mungkin tantangan-tantangan yang menurut Kang Irfan yang paling menonjol, yang paling sulit gitu dalam proses Kang Irfan menanamkan perdamaian khususnya di anak-anak gitu. Ini pertanyaannya selalu pertanyaan paling sulit buat saya. Jadi apa kesulitannya, apa kendalanya tuh itu paling sulit untuk dijawab. Karena katanya kalau ya sesuatu yang kita nikmati itu kita lupa ininya ya, sesuatu yang sulitnya. Jadi mungkin orang lihat sulit tapi saya enjoy-enjoy aja. Tapi kalau saya ingat-ingat pasti adalah pertama adalah kesulitannya eh, tentang eh, ini ya apa tantangannya ya prasangka prasangka orang gitu atau ignorance juga misalnya ketika kita masuk ke sekolah mereka bilang oh kami damai gitu kami atau mereka ignorance bahwa merasa tidak masalah padahal mereka punya masalah bully itu masalah mereka karena nggak lihat aja gitu karena merasa tidak ada padahal mah ada karena mereka tidak ukur aja paling susah mas mau nyembuhin orang yang tidak merasa sakit kan gitu jadi kita harus sadarin dulu bahwa mereka sebenarnya sakit gitu nah kita harus sembuhin gitu nah kemudian yang lebih tinggi dari itu ada prasangka beberapa kali Peace Generation dicurigai sebagai gerakan organisasi yang mau ngajarin sekularisme, liberalisme, yang gitu-gitulah. Pasti kan banyak orang yang menganggap bahwa toleransi itu nanti jadi pindah agama atau dan lain-lain. Gitu. Jadi saya juga sering dituduh macam-macam agen apa gitu ya. Agen kristenisasi, agen Yahudi, yang belum itu jadi agen Tupperware, agen gas 3 kilogram tuh. Nah, agen-agen gitulah. Jadi uh, itu kejadian. Kemudian mungkin berikutnya adalah saya sempat bekerja selama 8 tahun itu hanya punya seorang staff saja. Baru sekarang aja lumayan jadi sekarang 21 sampai 25 orang yang bekerja di kantor itu. Nah, jadi tidak mudah mendapatkan sumber daya gitu ya. Tapi ternyata sekarang dengan sekarang yang lead anak-anak muda gitu, saya cuma ngasih ide-ide aja. Ternyata sekarang open recruitment itu kita cari desainer, cari ini banyak juga orang-orang yang sudah di industri tertarik untuk ke sini karena mereka sekarang punya awareness ya untuk kerja sekaligus kontribusi sosial gitu. Jadi ada added value gitu. Jadi makin banyak orang yang tertarik bekerja di dunia ini secara profesional. Kalau yang dulu tadi nyambung sama apa yang Kang Irfan sampaikan tadi, eh, kalau yang terkait tidak merasa sakit tadi itulah gitu ya kan sulit gitu ya. Nah, artinya merasa fine-fine aja dan kalau kita bilang perdamaian tadi Kang Irfan sempat bilang soal bullying juga berarti kan eh, ini kaitannya dengan menerima perbedaan. Jadi nggak cuma konflik resolution. Tadi saya keinget tadi saya barusan bertanya kalau bullying itu berarti kan beda sama perdamaian dalam konteks kayak konflik. Tapi memang 12 nilai perdamaian itu nggak hanya konflik. Tadi ada 3 kategori itu ya. Nah, kemudian untuk konteks yang tadi yang anak-anak misalnya yang atau orang tuanya mungkin merasa nggak apa-apa kok fine fine aja. Nah itu bagaimana cara biasanya dari pengalaman Kang Irfan untuk ya strategi untuk menghadapi yang seperti itu gitu untuk bisa tetap bisa mengajak untuk bisa tetap encourage mereka untuk mempelajari dan menanamkan nilai perdamaian itu sendiri. Teorinya sama sih dengan jualan ya. Kan jualan itu ada yang sudah menjadi siap jadi buyer, ada yang belum siap jadi buyer kalau belum aware dengan masalahnya gitu. Jadi tukang jualan juga kan pertama harus bikin orang sadar dulu kenapa saya harus beli produk itu. Nah, yang pertama memang penyadaran dulu. Sebelum kita ngeliat training tentang anti bullying, mereka harus sadar kesalahan-kesalahan persepsi tentang bullying. Ah, bully itu biasa gitu. Nah, kita harus patahkan dulu miskonsepsi-miskonsepsi itu. Kemudian miskonsepsi tentang perdamaian itu adalah lawan dari perang, bukan. Eh, perdamaian itu bukan tidak ada konflik, tapi perdamaian itu adalah menciptakan terus mengelola konflik gitu. Nah, jadi kita bikin campaign-campaign itu.
Gitu. Jadi bikin penyadaran dulu. Baru setelah itu baru kita bisa masuk. Tapi dengan kondisi 5 tahun terakhir yang intoleransi di Indonesia meningkat, kalau dulu kita betapa susah menjelaskannya, sekarang orang malah orang banyak sekali yang sadar dan sudah datang ngajak ke kita, yang dulunya nutup pintu sekarang malah ngajak-ngajak gitu ya. Jadi ada yang sudah ngalamin, sudah melihat gitu ya, apalagi dengan event pemilu kemarin kan, orang yang dulunya nggak sadar, oh ternyata gini ya gitu. Bahkan ada yang mengalami langsung gitu ya, baik jadi korban di unfriend atau lain-lain, atau melihat di grup WhatsApp seperti apa, yang namanya prasangka, yang namanya intoleransi itu, kalau dulu susah dijelaskan, kalau sekarang orang langsung bisa lihat. Nah, kalau tentang bullying, kebetulan pada Pisantren Ramadan kali ini, kita fokusnya di bullying. Jadi nanti yang peserta Pisantren akan fokus di tentang anti bullying, karena bullying ini udah ini basic banget gitu. Kalau masalah bullying di kalangan anak-anak dan kehidupan sehari-hari bisa kita prevent, mungkin bullying-bullying yang lebih besar di tingkat pemimpin-pemimpin, di online, bullying politik itu Masuk mungkin bisa pertanyaan kita dari kurangi gitu. teman-teman ya. Karena itu akarnya itu Yang sebetulnya pertama dari dari bullying yang Anissa. dianggap biasa. Bagaimana cara untuk mengubah komunitas yang di dalamnya hanya mengedepankan idealisme dan tidak ada rasa empati? Padahal yang disebarkan oleh komunitas itu adalah nilai-nilai yang baik sebetulnya. Silakan Kang Irfan. Ya, kalau dijawab sama satu dalil dari Ali bin Abi Thalib itu eh, apa al-haqqu bila nidomin yaghlibuhul batil bin nidom. Jadi kebenaran yang tidak diorganisir dengan baik akan kalah oleh kebatilan yang diorganisir dengan baik gitu. Nah, makanya sebetulnya beberapa tahun lalu kampanye website-website yang mempromosikan intoleransi itu selalu di 5 terbesar, 5 top 5 ya tertinggi ya. Karena mereka lebih dahsyat, lebih bagus kontennya, lebih gencar gitu. Tapi alhamdulillah sekarang 5 tertinggi itu sudah website-website yang toleran karena sekarang gerakan perdamaian sudah cukup masif, makin banyak yang aware, semua ikut aktif gitu, lebih terorganisir gitu. Nah dulu yang intoleran tuh lebih 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 keren gitu. Nah jadi yang kebatilan itu bisa lebih menang daripada daripada kebenaran gitu ya, karena tidak dikelola dengan baik. Nah demikian juga komunitas gitu. Kalau komunitas hanya modal semangat, bagus, tapi pertanyaannya akan sepanjang apa nafasnya. Makanya perlu pengelolaan yang baik. Oleh karena itu memang perlu terus diupdate ininya, skill-skill pengorganisasiannya. Makanya dengan konsep-konsep social enterprise itu adalah menggabungkan semangat-semangat korporasi, semangat-semangat manajemen modern dengan aktivisme dan misi gitu. Nah, kebetulan saya tergabung di Ashoka Fellowship yang selalu menghubungkan para social entrepreneur untuk berbagi bisnis modelnya seperti apa, pengelolaannya. Saya sekarang lagi di coach Tadi juga kalau Kang Irfan tentang di awal system thinking, bagaimana bagaimana melihatnya berpikir dengan sistem pendekatan yang lebih strategis gitu, dengan dan nggak Google hanya dan individu Ashoka tapi Singapura. melihatnya Jadi lebih saya juga terus sistemik update, gitu ya. terus belajar sih. Jadi lebih organized tadi ya, jadi lebih terorganisir. Oke, thank you Bang Irfan. Anissa mudah-mudahan menjawab. Selanjutnya dari Sukma Paramita. Ya. Kaitannya dengan orang yang merasa fine, cuek, merasa nggak pernah punya problem, merasa nggak pernah salah. Lalu mereka menjudge yang kita lakukan sebagai ajaran yang salah atau nggak benar. Nah, gimana cara ngadapin orang yang kayak gini, Kang? Ini mungkin mirip sama yang saya tanya tadi juga, cuman mungkin lebih spesifik lagi nih. Oke. Okay. Nah ini masalah ini Bu Sukma ini adalah agent of peace di Pangkep di Sulawesi Selatan ini. Ini
Dia nyebarin perdamaian, ikut training di Makassar, terus Mantap. nyebarin perdamaian di Pangkep itu beberapa kilometer dari Makassar, dan lewat pengajiannya, lewat penyuluhan-penyuluhan. Jadi ini nih salah satu agent of peace yang hardliner lah dan frontliner gitu kan. Gitu. Ya pertanyaannya ini menggambarkan keresahannya Bu Sukma nih, karena memang dia mendapatkan penolakan-penolakan seperti itu. Tapi ya di mana-mana perjuangan ini nggak pernah mudah gitu ya. Jadi caranya adalah kita terus melakukan sampai orang akhirnya bisa perbaiki caranya gitu ya, sebaik mungkin caranya, gunakan beragam strategi, kemudian gunakan cara berpikir orang yang kita ajak ngomong gitu. Dulu Peace Generation pakai kata-kata toleransi, kata-kata apa ya, ya toleransi itu menurut kita kan oke, tapi ternyata di beberapa tempat kata toleransi itu negatif buat mereka. Disangkanya mau menukar agama gitu. Nah, ternyata kita sadar, maka ganti ininya, strategi komunikasinya ganti. Karena jangan sampai kita kekeh dengan cara kita komunikasi, padahal komunikasi itu adalah masalah orang yang menerima pesan, bukan masalah kita yang memberi pesan. Karena kan kita ingin ingin memasukkan sesuatu ke mereka gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana bahasa mereka gitu. Nah, jadi ubah cara komunikasinya, ubah strateginya, coba banyak strategi gitu. Tidak selalu hal yang benar itu disampaikan dengan saklek gitu ya. Itu harus punya cara-cara. Ya hal yang baik itu harus disampaikan dengan cara yang baik juga. Karena tidak selalu hal baik itu diterima dengan baik. Makanya kita harus cari cara yang terbaik Ini menurut kita kembali ke penerimanya. strategi komunikasi kayak tadi Nah, Kang sisanya ya Irfan kita sampaikan harus juga, dan siap dengan risikonya. bagian besar dari itu adalah Kalaupun ternyata tetap memahami mendapatkan cara berpikir pihak penolakan yang atau dari kecurigaan, target itu komunikasi kita bagian juga dari gitu ya. risiko yang harus diambil gitu. Um, dan sekali lagi saya ada pertanyaan juga nih Kang Irfan, saya mau mengingatkan juga teman-teman, silakan nanti pertanyaannya dituliskan di kolom questions tadi dari Mbak Sukma Paramita, mudah-mudahan menjawab. Silakan ini untuk pertanyaan selanjutnya dituliskan di kolom questions. Ya. Sambil menunggu saya juga ada pertanyaan tadi Kang Irfan bilang toleransi. Saya teringat saya waktu itu pernah dengar podcast dari Mas Gobin Fasdev. Nah, dia bilang seperti mirip sama yang Kang Irfan sampaikan tadi. Dia bilang saya sebetulnya nggak terlalu setuju dengan istilah toleransi digunakan seperti saat ini gitu. Khususnya dalam konteks toleransi beragama kata dia. Kata dia bilang karena toleransi kalau dalam bahasa Inggris to tolerate itu ya jadi kalau mentoleransi itu ada kesan sebetulnya nggak suka tapi ya udah deh gitu. Jadi deh lo gue tolerir deh gitu. Jadi ada kesan seperti itu, dan kemudian dia tanya, jadi menurut Mas Gobin apa? Dia bilang saya lebih merasa tepat menggunakan istilah apresiasi ketimbang toleransi. Bukan bukan toleransi nggak bagus sekali lagi, cuman menurut saya tuh pas dia bilang itu ada angle yang menarik menurut saya. Nah tadi apakah mirip juga seperti yang Kang Irfan sampaikan juga tadi ketika bilang toleransi gitu? Saya mau tahu mungkin pendapat Kang Irfan mengenai responnya Gobin gitu. Ya betul, saya setuju. Saya juga mendengar ceramahnya Carl Armstrong ketika datang ke Indonesia. Jadi dia juga tidak menggunakan kata toleransi tapi compassion. Karena kalau toleransi itu dari bahasa Latin tolo, artinya itu membiarkan. Jadi biarin aja deh gitu. Nah, kalau compassion itu jadi terbuka, bersedia untuk ingin tahu dan bertanya dan membantu gitu. Nah, makanya di Peace Generation juga kita tidak menggunakan kata toleransi, kita menggunakan kata empati atau compassion welas asih gitu. Jadi kalau empati itu lebih dalam. Jadi karena empati itu sifatnya aktif. Kalau kita punya tetangga beda agama, kita misalnya kalau di Salatiga itu yang punya gereja menyediakan parkirnya buat Muslim yang mau sholat Id. Nah itu empati gitu. Kalau ngebiarin silakan aja sholat Id, gimana kamu aja, kita nggak akan ngeganggu. Nah itu toleran gitu.
cuma ngebiarin. Tapi nggak empati bahwa mereka sebenarnya perlu Membiarkan target gitu kita. gitu ya. Dari Latin ya. Menarik, saya baru Gitu. baru tahu juga. Jadi Thank you. toleran itu kayak gitu, berdampingan Selanjutnya saja. dari Walaupun nggak Dede. saling kenal, tapi asal jangan Kang, saling ganggu itu bagaimana toleran. menghadapi Makanya kita kalau bisnis para menjalinnya empati. ustadz atau Kita kiai yang jarang justru menggunakan kata menjadi toleransi penyebar karena sering salah pahami juga. Dan ketidakdamaian? kalau kita lihat akarnya memang itu maknanya ke sana gitu. Saya gampang, saya tinggal nanya aja Kang Irfan yang jawab. Sorry, maaf, sorry saya potong. Ada, kayaknya dari Dede ada tambahan tadi soalnya nih. Barusan nulis lagi. Seringkali saya berhubungan dengan ustadz atau ajengan yang belum terbuka. Apalagi Ya, saya juga jika sering dijawab ngalamin dengan perspektif lain. dekat kantor Misal kita reinterpretasi ada teks, sebuah ayat masjid atau hadis dengan perspektif yang di gender. situ Wah, udah cukup langsung keras tolak lah dan ya. dinegatifkan. Itu Ibu sebuah Rede mah organisasi liberal dan yang lain-lain anti seterusnya. terhadap kelompok tertentu. Jadi namanya juga udah anti gitu ya, anti pada sebuah kelompok tertentu gitu yang dianggap sesat. Ya, nah ini juga sebenarnya metode komunikasi sih. Kalau kita kalau ngomongin gender, kalau ngomong gender ke kiai, ya kita jangan pakai bahasa kesetaraan gender karena buat mereka dari bahasanya aja, wah ini udah dari barat gitu. Tapi gunakan lagi dengan kan di Quran juga harus bilang bilisani qaumihim dengan bahasa kaumnya. Kalau sama kiai harus pakai bahasa kiai lah, harus pakai bahasa dalil-dalil gitu. Nah, saya punya buku ini karangan Ustadz Kiai Hussein Muhammad. Ini kiai kiai yang sangat luas asih dan damai. Dia ahli gender dan dia menggunakan dalil-dalil yang dari tradisi Islam itu untuk mengadvokasi tentang kesetaraan gender itu. Kalau aktivis-aktivis kemanusiaan biasanya pakai argumen-argumen human right gitu, yang barat banget ya pasti itu nggak akan diterima. Gitu. Jadi memang untuk mempromot gagasan ini ya harus dengan bahasa mereka gitu. Nah, jadi kita juga harus empati sama kiai itu. Kiai itu memang belajarnya nggak pernah belajar kesetaraan gender, kemudian mungkin belajar agamanya yang masih sangat patriarki gitu. Kemudian dalil-dalil yang digunakan juga dalil-dalil yang patriarki gitu. Nah, kita harus ngasih perspektif lain dengan cara berpikir dia. Jadi ya, tapi jangan terlalu berharap juga bahwa kita bisa mengubah mereka gitu. Jadi kan tugas kita hanya sebetulnya hanya menawarkan perspektif berbeda. Masalah dia setuju dengan perspektif kita atau kita malah dicap apa itu udah terserah dia gitu. Jangan sampai kita yang mempromosikan empati dan toleransi ini malah kita juga sama dengan orang-orang radikal yang memaksakan pikiran kita dan ketika dia tidak setuju dengan kita anggap dia radikal, ekstrim gitu. Kalau menurut saya sih nanti sama aja gitu, kita ngejudge juga gitu. Oke, ini mudah-mudahan tadi menjawab ya Dede questions. Nah, sambil saya juga ada pertanyaan lagi Kang Irfan. Nah, kalau sekarang kan kita bicara jadi ada aktivis perdamaian, ada aktivis toleran yang intoleran itu ada juga. Sebagian orang kan ya di rumah aja. Bagaimana kita bisa aktivis toleransi yang intoleran secara konkret atau aktivis anti radikalisme yang sangat radikal sebetulnya. Bentuk-bentuk aktivitas misalnya atau tindakan-tindakan yang bisa membantu kita untuk tetap bisa menanamkan perdamaian dan juga menebarkan perdamaian gitu. Ya, kalau dari 12 nilai dasar perdamaian kita kan mulainya dari menerima diri sendiri ya. Yang pertama kita ya harus berdamai dulu dengan diri gitu. Banyak yang hari ini mungkin tidak berdamai dengan diri karena berbagai masalah gitu, tidak bisa menerima keadaan gitu ya, kenapa begini gitu. Itu tidak berdamai dengan diri kita. Jadi yang pertama acceptance itu penting. Jadi kita embrace gitu ya, rangkul keadaan ini, kemudian kita syukuri apapun keadaannya, termasuk yang mungkin sekarang mengalami kesulitan pukulan yang cukup berat ya gara-gara COVID ini ya. Saya dengar beberapa perusahaan harus memberhentikan itu, mungkin ada yang kena itu, ada yang usahanya terkena imbas juga gitu. Nah, kalau kita nggak bisa
nerima keadaan ini, ya kita nggak akan bisa damai sama diri dan keadaan. Setelah itu kalau nilai kedua tentang prasangka, nah ini, kita jangan terjebak pada itu prasangka-prasangka, kemudian hoax, fake news, termasuk tentang narasi-narasi negatif tentang COVID ini. Bisa saja narasinya narasi politik, menjadi kebencian pada penguasa misalnya, kemudian narasi etnis gitu, menyalahkan etnis tertentu seperti tadi yang fenomena-fenomena di Amerika dan Cina. Saya lihat di Wikipedia sekarang sudah ada lebih dari 100 tindakan kebencian, rasisme yang hubungannya sama COVID ini. Jadi ini sudah menyebar luas ini, gitu. Iya iya. Jadi bisa di-search itu racism and COVID-19 itu di Wikipedia itu sudah ada list-nya. Jadi di seluruh dunia itu sudah ada kejadian-kejadian rasisme gara-gara COVID ini. Satu etnis menyalahkan etnis ini terus gitu. Dan ini banyak juga online di WhatsApp ini selalu ada nuansa-nuansa itu gitu. Dan itu ternyata kejadiannya dari zaman dulu itu ada sejarahnya itu. Dulu ketika ada pertama kali polio ya, penyakit polio, kemudian Black Death, itu rasisme terhadap suku tertentu dianggap sebagai biang keladi virus itu ada gitu. Jadi itu udah defaultnya manusia gitu ya, kalau ada ini nyalahin gitu. Dan selalu etnis-etnis tertentu disalahkan. Nah, kita jangan sampai ikut ke sana. Jadi setidaknya kita tidak ikut menyebarkan kebencian itu, kita udah bikin perdamaian di rumah gitu. Atau kalau bisa lebih jauh dari itu mempromosikan kontra narasinya atau alternatif narasinya. Nah, di Pisgen, di Instagram kita, di website kita itu kita mempromosikan narasi-narasi positif. Narasi positif itu justru lebih tentang gimana orang yang berbeda bisa kerjasama gitu. Kemudian bahwa kita terkoneksi satu sama yang lain. Gitu. Justru virus ini ini anak saya menjerit karena ada kecoa, sorry. Ada kecoa. Terus terus ini di nilai berikutnya ada ya tadi tentang etnis, kemudian tentang perbedaan perbedaan status sosial gitu. Gitu itu juga Peace Generation dengan Kita Bisa, dengan Gus Durian bikin saling jaga, ngebantu seperti seperti Mas Ali juga lakukan ya, untuk membantu orang-orang yang sekarang secara ekonomi membutuhkan gitu. Nah, lewat Kita Bisa gitu, online bisa gitu. Dan belajar dan ngajarin perdamaian di rumah gitu. Nah, kita nyiapin platform online di website, kemudian pesantren online itu. Nah, karena Peace Generation fokus di pengajaran perdamaian, jadi 3 Cek hal yang harus kegiatan-kegiatannya kita tadi lakukan. di Pertama adalah belajar dulu, di karena kalau nggak tahu saya mau sambil nilai-nilai tuliskan dasar juga perdamaian di akan chat nanti juga tadi susah membangun narasinya. di Kedua, mengajarkan. Kalau udah www.pisgen belajar, ya. ngajarin lah ke beberapa orang. Yang berikutnya menyebarkan. Nah, Halo, misalnya kita bikin Breaking Down the Walls Pisgen online. Jadi Zoom antara pesantren dengan sekolah Kristen gitu. Jadi connecting class. Kan masing-masing belajar nih di kelas masing-masing, kenapa kita nggak barengan aja gitu. kalau Jadi websitenya pisgen.id ya. kita baru bikin kemarin pesantren saya, kebetulan saya punya pesantren sama Kemudian Pisgen. kalau nanti Itu apa belajar bareng pesantren di yang Zoom bareng. paling dekat itu tanggal Sekolah berapa? Kristen ya gitu. Gitu. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan di rumah. Dari tanggal berapa? Berapa Mei, sorry? 1 Mei, dan itu jadi kayak beda, tetap meskipun online tetap beda kota, beda. Kalau Instagramnya Pisgen ID, Pisgen ID disatuin. Kalau itunya, kalau websitenya pisgen.id. Dari Lagi 1 Mei sampai 18 kalau nggak ada mungkin saya akan dari 1 Mei. mau nanya pertanyaan terakhir ke Kang Evan juga, cuman saya tunggu sebentar. Ini saya kan nggak tahu nih yang hadir dari Ya, karena bagian nanti mana ada aja, biasanya mentornya. dari kota Jadi yang berbeda-beda atau pulau berbeda-beda, atau bahkan ada mentornya beberapa 1 kali sampai ada dari 18 negara Mei. berbeda juga, WNI di Jadi negara nanti yang berbeda. bisa gabung
Nah, Karena ini kita menggunakan saya takutnya ada di berbagai beberapa tempat sarana yang termasuk sudah mau WhatsApp buka Group malah, atau ada gitu, yang sudah buka karena di jangan-jangan. beberapa tempat tidak semuanya bisa mengakses platform Eh, online learning ya. nah, Jadi menggunakan mungkin Kang platform Irfan chatting. terakhir dari Kang Irfan ada Jadi nanti nanti pesan apa gitu, apa dikelompok-kelompokkan. yang bisa Dia akan dapat materinya, bentuk dapat kontribusi apa aja mentornya yang bisa kita lakukan juga gitu, gitu. Mungkin dan buat dapat kita yang media-media. mungkin bukan orang-orang yang terlibat di dalam eh, gerakan perdamaian juga, pendidikan perdamaian, tapi mungkin sedikit banyak kita bisa berkontribusi. Ada pesan-pesan mungkin dari Kang Irfan juga, silakan. Khusus untuk situasi ini kayaknya ada 3 hal yang ini apa, menjadi penting buat kita. Yang pertama adalah feeling connectedness, eee, merasa kita itu terhubung gitu. Untuk pertama kalinya kita dapat sebuah bencana yang merata gitu, tidak di satu tempat saja. Jadi kita walaupun semuanya di rumah masing-masing, tapi justru kita merasa terhubung semuanya, sedunia gitu bahwa kita mengalami hal yang sama. Nah, ini momen yang bagus buat refleksi. Yang kedua, kita harus punya resiliensi dan kemampuan adaptasi, harmoni dengan orang gitu. Karena, tanpa resiliensi, ya orang-orang yang akhirnya terseleksi gitu ya, karena imunitasnya tidak kuat menahan ini gitu. Dalam hal ini imunitas dalam secara biologis ya dia akan meninggal kan oleh Covid, tapi yang imunitas secara mental juga ini akan tumbang gitu. Nah, jadi kita perlu imunitas. Nah, dalam Kang kalau Irfan, namanya terima kasih imunitas banyak. itu Jadi adalah kemampuan harmoni dengan alam gitu, kalau saya melihat harmoni dengan tadi orang yang berarti memang berbeda. itu seperti dari 12 Kalau nilai kita perdamaian tadi itu punya ada imunitas yang bagus kan tingkatannya, virusnya bener tetap nggak ya kalau ada saya di bilang dalam itu? Jadi tubuh, dari mulai tapi menerima kita diri bisa sendiri harmoni dengan dulu, itu virusnya dulu, gitu. Tidak kemudian tidak menerima saling mengalahkan perbedaan, gitu. baru Nah, konflik jadi resolution, bener resiliensi nggak itu kalau saya bagian bilang dari itu harmoni semacam ada juga, levelnya gitu. gitu. Dan yang terakhir adalah kolaborasi, gitu. Jadi sekarang kita ini bisa kolaborasi walaupun walaupun di tempat masing-masing. Jadi kita harus menemukan cara-cara kolaborasi baru dengan platform-platform baru gitu. Jadi, karena mungkin kalau Jadi kita bicara jadi, perdamaian saya secara umum apa, aja gitu, orang ngajak untuk membaca terus atau stay mendengar kata itu connected tuh dan feel connected gitu seperti Kang dengan Irfan semua bilang orang, tadi, pada terus umumnya bangun resiliensi dan pemahaman harmoni awalnya langsung aja dengan nyambungnya ke lingkungan, nggak ada perang gitu dan kan, bangun padahal kolaborasi sebetulnya dengan cara-cara baru. maknanya nggak hanya lebih luas, saya lebih dalam juga, berhubungan dengan dimulai dengan berdamai dengan diri sendiri, yang mungkin itu juga masih banyak orang yang membutuhkan proses untuk bisa berdamai dengan diri sendiri dulu gitu ya. So, terima kasih banyak Kang Irfan, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, atas energinya juga, Itu journey-nya kayak pengetahuannya, gitu. pengalamannya udah Jadi berbagi ujungnya sama itu kita. memaafkan itu adalah terakhir setelah Sekali kita lagi bisa menerima saya diri, yakin nggak bisa sangat langsung bermanfaat, dan tiba-tiba loncat mudah-mudahan untuk nggak hanya memaafkan kalau kita bermanfaat tapi juga belum bisa dimanfaatkan untuk berdamai kita dengan diri semua. sendiri. Eh, dan untuk teman-teman, sekali lagi nanti untuk yang mau tahu kegiatan-kegiatan PISGEN yang lain bisa cek di website di www.pisgen.id, dan di Instagramnya @pisgenid. Dan saya juga mau share sedikit ke teman-teman semua, kalau nanti kita mulai minggu depan Aman Mawe juga akan mengadakan ini, kita bekerja sama dengan Peduli Pangan untuk mensupport gerakan Peduli Pangan, untuk membantu petani-petani maupun orang-orang di kota yang terdampak COVID ini dalam yang kesulitan pangan. Jadi saya akan tuliskan di bagian chat juga, teman-teman bisa cek di sini. Nama programnya adalah Peduli Belajar. Jadi artinya bagaimana kita dalam situasi seperti ini tetap peduli untuk belajar, peduli untuk mengembangkan diri, tapi juga belajar peduli juga di saat yang bersamaan dengan meningkatkan kepedulian kita kepada sesama juga. Bisa dicek di situ, ada 12 sesi berbeda selama 6 hari, ada pembicaraan berbeda juga. Dan 50% dari semua pendapatan di Peduli Belajar ini akan disalurkan untuk mensupport program Peduli Pangan Desa Kota. Silahkan cek di imonmayo.id/peduli belajar. Dan Kang Irfan, terima kasih banyak. Teman-teman semua, terima kasih banyak juga sudah hadir di sini. Masih semangat belajar sore-sore gini. Saya sangat apresiasi juga, dan sekali lagi terima kasih banyak khususnya untuk Kang Irfan Amali. Dan untuk teman-teman yang mungkin tadi nggak hadir dari awal, atau mungkin yang mungkin akhirnya nggak jadi hadir juga, nanti semuanya akan dapat akan kita kirimkan link by email juga.
Nanti ini kita akan upload di YouTube juga, Kang Irfan. Jadi nanti bisa di-share ke yang lain juga agar yang mungkin nggak join dari awal juga bisa melihat kembali secara keseluruhan juga. Sekali lagi jaga kesehatan semua juga, Kang Irfan dan teman-teman semua. Insya Allah semua dalam kondisi sehat, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dan mudah-mudahan situasi ini juga dapat segera berakhir nih pandemi ini. Dan take care, dan untuk yang mau berbuka, selamat berbuka puasa dan jaga kesehatan, dan kita ketemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih Kang Irfan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.